Nah, tempo hari kita sudah mempelajari bagaimana secara teologia Perjanjian Lama tentang Allah menciptakan langit dan bumi, bahkan Allah menciptakan segala isinya termasuk kita manusia. Ya. Kalau tidak salah saya menyimpulkan pada pembelajaran pertama ini bahwa tidak ada Allah yang lain selain Allah yang kita kenal. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tidak ada Allah yang lain. Hanya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang memelihara segala isi dunia ini, Allah yang menjaga. Itulah menjadi kesimpulan bagi kita. Yang kedua, bagaimana kita untuk menghargai ciptaan Allah tersebut. Ya, itulah kesimpulannya. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Allah memilih para leluhur Israel. Amang Inang, saya mau tanya, siapakah yang dimaksud leluhur Israel ini? Siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Makanya pernah kita dengar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya. Nah, bagaimana Allah memilih Abraham, Ishak, dan Yakub? Apa dasar ya Allah memilih mereka? Apakah karena memang dari sisi manusianya orangnya baik, orang yang patuh, orang yang rajin? Nah, ternyata di sini jawabannya adalah bahwa Allah memilih orang-orangnya atas perkenaannya sendiri, dan bukan karena jasa atau bakat orang tersebut. Ada yang lebih hebat dari Abraham, ada yang lebih hebat dari Ishak, ada yang lebih hebat dari Yakub. Ya. Tapi justru Allah memilih mereka karena kebebasan Allah memilih siapa yang akan menjadi orang yang percaya. Kalau kita hubungkan dengan kita, apakah kita memilih Tuhan? Tidak. Kita buka Yohanes 15 ayat 16. Iya. Jadi udah jelas dari ini saja pun ya, sama halnya dengan di Perjanjian Lama. Ya. Itu Allah yang memelihara, ya, Allah yang memilih dari masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ya. Dalam konteks kita adalah bahwa bukan kita memilih Allah, tetapi Dialah yang memilih kita. Ini berarti adalah anugerah. Sama halnya yang diterima oleh Bapa leluhur ini. Mereka menerima anugerah dari Tuhan atas pemilihan Allah kepada dirinya. Seperti itulah dengan kita. Bahwa kalau disebut Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah, adalah memang inisiatif Allah memilih orang-orangnya. Ya. Kalau disebut apa tugasnya? Yaitu tadi adalah di mana orang yang dipilih itu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, ya, pergi dan menghasilkan buah. Kalau kita hubungkan lagi di Matius 28, ya, Matius 28, di mana di sana menolong kita bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini satu perintah. Jadi pemanggilan Allah terhadap diri kita tidak cukup hanya untuk konsumsi kita saja.
sebagai orang yang menerima berkat dari Tuhan. Tetapi konsumsi banyak orang. Dan bukan hanya tugas daripada para pendeta, guru hurial, Bible Pro, Diakones, Sintua saja atau evangelis, tetapi seluruh umat. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. Ini makin tegas, Amang Inang, bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itulah status kita di hadapan Tuhan. Dia berikan status yang mulia bagi orang yang dikasihinya. Tapi bukan hanya sekedar status, tetapi tugasnya apa? Adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Intinya adalah eklesio, gereja Huria adalah yang keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Jadi itu tadi mirip ya, pemanggilan terhadap Abraham, Ishak, Yakub tidak ubahnya dengan kita. Itulah yang boleh keluar muncul dari sini, bahwa Allah tidak memandang siapa kita pada zaman ke zaman. Ya, menginang. Ya. Ada connected daripada perjanjian lama dan perjanjian baru terhadap pemanggilan, terhadap pemilihan Allah terhadap umat yang dikasihinya. Bahwa intinya adalah absolutely Tuhan untuk memilih orang-orang yang berkenan di hadapannya. Kalau manusia bisa memandang rupa, kalau ibaratnya dia orangnya baik, itulah baru kukawani. Kalau orangnya susah, bukan kawanku itu, kan gitu. Tapi bagi Allah berbeda dengan kita. Dia tidak pandang siapa kita. Bukan ada kelebihan daripada Abraham, Ishak, Yakub. Tapi suka-sukanya Tuhan lah memilih orang yang dikasihinya. Ini harus clear, ya. Jadi kita pun bukan ada karena kelebihan kita, ya, kehebatan kita, tetapi karena memang kasih karunia Tuhan lah memilih kita menjadi anak-anaknya. Tapi sebaliknya lagi, apa responnya? Demikian juga terhadap Abraham, Ishak, Yakub. Bukan hanya sekedar mereka dipanggil, tapi ada misi, ya. Pengutusan Tuhan terhadap mereka ada. Ya. Jadi enggak sekedar dia memilih, tetapi adalah pesan atau tugas yang harus mereka lakukan. Karena Allah menginginkan makin banyak orang yang percaya kepadanya. Kalau kita lihat dalam sejarah Abraham sedikit, dia berangkat dari kehidupan yang kelam. Adalah sekitarnya, daerahnya penyembahan berhala. Dan dia berada sebagai pelayan di kuil-kuil itu. Tetapi makanya tidak ada yang mustahil, ya. Dari kegelapan itu Tuhan angkat, Tuhan pilih. Ya. Kita buka Kejadian 12. Siapa yang sudah buka ayat 1 sampai 3. Maka Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masif dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan
ada kata di sana pergilah. Ini adalah bentuk imperatif, perintah. Harus meninggalkan yang disebut dari negerinya, ya, lalu dari sanak saudaranya, ya, dari rumah bapaknya. 3, dia harus meninggalkan itu. Ya. Hal itu tidak mudah, perintah itu diiyakan. Pasti dia bergumul, hanya nggak diceritakan di Alkitab ini kan, Amang Inang. Kadang juga kita punya pergumulan hidup, nggak sempat punya buku harian kan. Jarang kita menulis kisah kita itu. Dalam pergumulan kita itu ya dipendam aja, ditulis dalam batin, ya kan, atau pikiran. Nah, tapi faktanya pasti banyak cerita dalam hidup kita. Demikian juga si Abraham ini. Ya. Bagaimana dia bisa mengiyakan ini? Tidak mudah ini. Dia harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya. Bagaimana kita juga bisa meninggalkan kebiasaan kita? Ya kan? Sulit merubah, ya kan, Amang Inang? Sulit. Tapi ini faktanya. Ya. Tapi memang konkret Allah itu menyatakan dirinya dan memerintah. Dia tidak hanya memerintah, kan itu dia. Dibarengi dengan apa? Janjinya. Ya. Yakni adalah aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya. Dan memberkati engkau serta membuatmu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Makanya kalau kita hubungkan visi HKBP, ya, menjadi berkat, ya, ini dari sini sumbernya, ya. Bahwa bukan hanya Allah memerintahkan si Abraham, tapi disertai dia dengan kehadiran Allah memberikan berkatnya kepadanya. Bahkan kalau kita buka lagi Kejadian sebagai janji, ya, saya melompat saja ini karena ada hubungannya apa yang saya katakan. Kejadian 15. Kejadian 15 ke 1-2 ya. Kemudian datanglah firman
Jadi kita sudah lihat bagaimana ya pengutusan Allah, pemilihan Allah kepada Abraham ini ya, disertai dengan perjanjiannya dengan Abraham. Tadi sudah kita baca. Tapi yang menarik Amang Inang, timbul satu pertanyaan. Seperti di kelas sana juga tadi, dari manakah Abraham tahu itu? Ada yang bisa jawab? Tentang janji ini. Coba kita lihat di ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jadi penyataan Allah ya, kepada Abraham dalam teks ini adalah melalui penglihatannya. Kalau kita hubungkan sekarang, dari mana kita tahu Allah menampakkan dirinya kepada kita? Jadi dari imannya, hati nuraninya, keyakinannya, dari firman Tuhan. Ini kita sedang belajar di sekolah Alkitab ini, bukan? Dia menunjukkan dirinya kepada kita. Inilah aku, inilah dalam tulisan Alkitab itu. Itu yang mau saya hubungkan ke situ ya, Inang. Jadi kita lihat di sini banyaknya ya janji Allah kepada dia ya. Di ayat 5. Lihat langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi dia percaya. Apa arti percaya? Nah, ini dia. Ada yang bisa jawab? Ya. Bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, itu posniroha. Yakin ya. Kata-kata kita itu tidak salah, benar, tapi intinya bersandar kepada Tuhan, surrender to God, bersandar kepada Tuhan sepenuh hati, tidak ragu, tidak bimbang. Itu makanya Abraham disebut bapak orang percaya. Dari kehidupan yang kelam, gelap ya, di lingkungan yang kacau balau, penyembahan ilah-ilah, tapi kok bisa Tuhan lakukan itu? Ya itulah Tuhan Maha Kuasa ya, dia bisa, kita nggak bisa, kita nggak yakin, kita nggak punya kemampuan untuk itu. Makanya menjadi orang percaya seperti tadi Matius 15, Yohanes 15 ayat 16 ya. Oh, dia yang memilih, bukan kita gitu. Kenapa harus si Abraham? Kenapa Amang Inang percaya? Ya karena kemurahan Tuhan. Amin. Iya, iya kan? Ya. Tadi ada pertanyaan di sana, kenapa Inang orang Yahudi masih bebal? Bagaimana kita menghadapinya itu? Mereka orang pertama loh pemilihannya, katanya Inang katanya. Iya, saya tahu. Ya. Ya. Tapi kan Allah juga orangnya nggak mau memaksakan kehendaknya, ya kan? Manusia diberikan kebebasan ya, untuk memilih, ikut atau tidak, follow or not, kan gitu. Tapi kita tidak bisa menjudge bahwa mereka kan
dilakukan atau sanksi segala macam. Itu hak Tuhan lah. Ya menginang ya. Tuhan, kita nggak bisa terus membahas itu ya kan. Iya, ya kan. Ya pokoknya sampai Maranatha kan begitu. Ya. Janji Tuhan diberikan kepada orang yang percaya. Itu Matius 28 ayat berapa itu? Ayat ke-20, kata menyertai. Ya, yang penting adalah kata menyertai. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Inilah iman kita. Ya. Nah, dari sini ada pertanyaan enggak? Saya sudah hubungkan dengan janji tadi ya. Kalau manusia sifatnya mengingkari ya, janji, tapi Tuhan tidak mengingkari janjinya, dia pasti. Tapi bagaimana manusia memegang janji Tuhan itu dengan iman yang teguh, bersandar kepada Tuhan. Sambil dicatatlah, ini masuk dalam PR. Pertama, mengapa Allah memilih saya menjadi orang percaya? Pasti ada maksud Tuhan kan? Mengapa Allah memilih saya menjadi orang percaya? Ini jawabannya sangat pribadi ya menginang ya. Jangan nyontek, maaf. Apalah mau bikin kan gitu kan. Bikin dulu nama aku di situ ya. Enggak, ini kan kita pendidikan dewasa ya untuk kitanya ini ya kan? Jadi bukan jawabannya ya karena Tuhan baik sama aku. Enggak, apa maksudnya? Ada pesan, ada message ya. Yang kedua, apa tantangan kita sebagai orang percaya? Apa tantangan kita sebagai orang percaya? Itu juga yang saya mau adalah personal juga sifatnya. Apa tantangan yang dalam dirimu, dalam diri Ama? Misalnya belum ada kesadaranku rajin baca Alkitab. Kan gitu. Dari dalam diri dulu, keluarkan dulu tantangan itu. Belum ada kesadaranku disiplin. Ya, rohani. Kalau lagi susah laku baru berdoa. Kalau senang, nantilah itu kan gitu. Apa yang terjadi dalam diri Inang, Amang masing-masing? Yang ketiga, bagaimana kita mengatasi tantangan itu? Apa yang harus kita perbuat? Saya mau nomor 1 lah dulu di sini dikerjain. Tapi dengan waktu 5 menit paling lama. Terus coba Amang memberi jawaban. Allah memilih saya dengan maksud agar saya melakukan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia. Ya, tepuk tangan. Ya, Inang terima kasih. Mengapa Allah memilih saya jadi orang percaya? Tuhan punya maksud supaya saya bisa sebagai saksi untuk orang-orang di sekitar saya, khususnya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan ingin memakai saya sebagai alat kasih Tuhan, bahwa sesungguhnya di dalam pekerjaan maupun di dalam lingkungan itu selalu dinamis, ada tantangan, ada kesulitan, ada hambatan yang kita hadapi sebagai anak Tuhan di tengah-tengah
masyarakat yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak seiman dengan kita. Justru kita ini sepertinya aneh buat mereka karena memang kita tidak satu kiblat dengan mereka gitu. Maksud aku lebih kepada yang tidak seiman dengan kita. Jadi aku dipakai Tuhan untuk menunjukkan kasih Tuhan itu, bahwa memang kita anak-anak Tuhan berbeda dengan mereka. Itu kenapa Tuhan memilih. Kan kita ini ada di segala macam aspek ya, Inang Pendeta. Kita bisa berada di tempat pekerjaan kita, pelayanan kita, kita berurusan berhadapan dengan orang-orang beragam dari segi budaya, knowledge dan pengalaman. Seperti itu Inang kira-kira. Makasih. Kalau dari saya Inang, Allah memilih saya itu mungkin ada tugas atau pesan yang memang dari sejak awal Tuhan sudah menentukan saya sebagai, ya saya pertama John Hot Simatupang, anak kedua. Setelah saya menjalani kehidupan ini, saya merasa saya sebagai anak yang tengah itu bisa memberikan keseimbangan kepada abang atau adik saya, karena secara karakter memang mereka berbeda. Itu yang saya rasakan. Makasih Nang untuk studi kita belajar sore hari malam. Jadi kalau saya dipilih Tuhan untuk sebagai pelayannya, itu bertujuan supaya banyak orang yang mengenal kebenaran daripada ciptaan Tuhan atau dari ciptaannya, sehingga supaya orang lebih banyak yang percaya bahwa Tuhanlah Allah yang patut dipuji atau dimuliakan. Makasih. Nah, ya, semuanya benar. Tepuk tangan. Ya. Maksudnya adalah, ini jawaban nomor 2 ini udah pas ini, ya. Agar tidak hidup dalam jaminan dunia kita, ya. Dunia nggak bisa memberi jaminan kehidupan yang kekal itu. Kita udah lihat faktanya di sekitar kita. Mamora pebana tigal hudo sudena, kan begitu. Tapi bukan berarti tidak bekerja keras, ya. Ya sampai lansia tua pun seperti opung kita ini, Simanjuntak, kan? Amang, ya. Umur berapa Amang? Baru 83. Memang ini kalau profesor ini ngomongnya apa ya, kata-katanya itu tepat ya. Ya baru, bagus dong, baru. Jadi dia masih tinggi cita-citanya, ya. Ini contoh, ya 83, ya kan? Ya karena memang didorong ini dia, ya. Pemilihannya itu berakar pada panggilan Amang Simanjuntak, Amang Profesor, ya. Ya, dia tidak dalam koridor atau lingkaran zona dunia ini, gitu. Yang menyusahkan, yang membuat kita misalnya kalau materi itu kan, ya butuh. Tapi selalu manusia ini tidak puas dengan apa yang ada. Kayak kalau nggak kita rem, ya bisa mapul tak mah, lagi kan, utuk-utukon, lagi kan, ya pecah, ya kan, gitu. Tapi kalau kita rem karena Tuhan mengingatkan kita, ya kan, ya apa bedanya pemanggilan Abraham dengan diri kita? Kalau kita hubungkan ke sana, tidak ada bedanya, ya kan? Dia menginginkan kita tadi adalah eklesio, jemaat, menjadi jemaat, ya, keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Demikian juga Abraham seperti itu, ya. Nah, namun Tuhan tidak hanya menyuruh, merintah kita, Dia menyertai kita, ya, segala-galanya, ya. Itu dibilang Yohanes 10 ayat 10b, aku datang memberi kelimpahan, kan begitu. Ya baik semuanya, holistik sifatnya, ya. Ya.
Aspek jasmaninya oke, ya. Aspek mentalnya oke, ya kan? Aspek spiritualnya oke, aspek sosialnya oke. Komplit paket hemat, kan gitu. Ya. Artinya model percaya gitu loh, ya kan? Nggak susah-susahnya itu, ya kan? Tapi kenyataannya melakukannya susah banget ya temang. Mau lihat lagi, nah itu, kan gitu, ya. Sebenarnya nggak sulit, tapi dipersulit. Karena apa? Ya. Yang menghambat itu tantangan tadi dari dalam diri kita, kan begitu. Nah, itu PR nggak usah saya sebutkan, ya. Jadi meninggalkan segala jaminan dan menuju tempat di mana ia akan menemui mereka, seperti itu. Artinya dengan kita meninggalkan segala jaminan dunia ini dengan mengikut Yesus, ya hidup kita lebih baharu, gitu. Penuh kasih, penyabar, ya, pikul salib, ya kan? Amang Inang harus pikul salib, bukan zona aman hidup kita ini jadi orang Kristen. Tapi pikul salib itu indah semakin kita melekat pada Dia, kan gitu, kan? Kita minta kekuatan seperti itu, ya. Saya lanjutkan dulu, ya. Nah, Allah menyatakan diri, ya kan? Tadi saya sudah singgung ini sebenarnya, ya, dari awal tadi. Ya. Di sini dikatakan di antara tindakan-tindakan Allah terhadap para bapak leluhur selayaknya disebut pertama-tama pernyataan dirinya kepada mereka. Dengan berulang-ulang Allah memperlihatkan namanya atau suatu gelar ilahi sebagai gantinya, serta menyatakan kehadirannya di beberapa tempat suci di tanah Kanaan. Jadi di mana para leluhur ini, kan ini orang ini seperti nomaden ini, ya Mang, Inang, ya gitu, ya. Di situ mereka mendirikan mesbah, kemah suci, ya. Lalu misalnya si Yakub yang bermasalah dengan si Esa, dia mendirikan mesbah di Peniel. Ya. Apa makna dari mesbah itu? Ya. Adalah dia merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Makanya dilakukan di sana adalah mendirikan kemah bait Allah, seperti itu. Ya. Jadi penyataan Allah menyatakan diri itu dalam tindakan-tindakan Allah terhadap para leluhur. Dia nyatakan itu. Contoh perjalanan Abraham keluar menuju tanah Kanaan. Di sana dia mengalami banyak problem. Ya. Si istrinya dikatakan adalah itu Itoku. Kenapa dia berbohong? Ada apa? Demi kelanjutan kehidupan dia, ya, sampai dia akhirnya ada keturunannya dari Sarah itu. Sekalipun di dalam perjalanannya lagi Abraham, ya, selingkuh, jatuh, iya, ya. Ada godaan, ya, dengan Hagar seperti itu, ya. Tetapi yang menurut iman percaya kita, si Ishaklah anaknya itu, ya. Iya, anak yang dijanjikan, seperti itu. Begitu panjang perjalanan hidupnya menunggu keturunannya, tapi dengan imannya dia akhirnya menerima berkat Tuhan itu. Jadi
bukan Allah yang mereka kenal, bukan ilah-ilah yang dianut, diyakini oleh orang lain pada zaman itu. Jadi luar biasa Mang Inang, peperangan rohani ini tidak banyak orang yang percaya di tengah orang yang menyembah ilah-ilah. Demikian kita, minoritas kita, itu yang mau saya katakan. Bagaimana hidup di tengah mayoritas, di tengah kemajemukan. Contoh Abraham, Ishak dan Yakub mampu mereka melakukan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Artinya untuk menjadi mereka percaya. Pertanyaan di sana tadi, kenapa Inang orang Yahudi tidak percaya? Oh, tidak semua Inang. Ada yang percaya kepada Tuhan Allah. Ya. Tapi banyak mereka tidak percaya. Ya. Tapi itulah proses kita sampai Maranatha, bagaimana mereka akhirnya nanti percaya. Dan itu juga urusan Tuhan. Begitu. Nggak bisa kita paksakan. Ya. Makanya Tuhan mengatakan seperti ini, dari batu pun orang dapat kulakukan memuji aku. Jadi gak bisa kita paksa kenapa enggak ya. Tapi kerjakanlah keselamatanmu dengan tak gentar dan tidak takut. Seperti itulah tema kita ya. Jadi di sekitar kita ini mudah-mudahan Mang Inang udah penuh imannya kepada Tuhan. Jangan ada lagi ada ganggu di sini ya. Sekolah Alkitab tapi masih juga jangan. Harus betul hibul penuh, kita percaya penuh. Bukannya juga tantangan kita zaman sekarang ini bukan ilah patung itu, adalah roh zaman yang merongrong, yang merusak adalah kehidupan yang individualis, mempertuhankan dirinya bisa, tidak rikot Tuhan itu, tidak rikot dan rikot dongan. Ya. Itu bahaya begitu. Bisa juga karena kecanggihan teknologi ini yang merorong kita tidak percaya lagi karena semua ada di teknologi. Menurut sebagian orang begitu. Bisa meragukan itu. Padahal itu semuanya punya waktunya itu semuanya. Tidak ada yang abadi, ya kan? Begitu. Roh apa lagi? Materialisme. Ya. Pusat hidupnya materi, begitu. Udah sama penyembahan kepada Tuhan. Demikian juga konsumeris. Ya. Ya. Bajunya berapa lemari? Sepatunya berapa lemari? Kan gitu. Tasnya berapa lemari? Kan gitu. Ya kan? Amata pusing. Nah, ini kok padahal amata cukup satu lemari, itu pun separuh kali ya. Gitu. Hati-hati. Ya. Style, gaya hidup, ya kan? Mode apa? Gitu ya. Kan gitu ya. Iya. Iya. Ya, boleh dong, artinya boleh kita mode tapi jangan numpuk-numpuk di rumah, kasih ke kampung yang bagus-bagus itu. Iya. Kan gitu. Jadi sehingga roh apa materialisme konsumeris itu enggak ada sama kita. HP juga mesti yang canggih, mesti yang lebih dari satu, kan? Iya, 2, 3, 4, 5, aku pusing. Iya, ya. Bukan saya anti dengan itu, tapi ya itulah ada kata mengatakan dunia ini sebenarnya cukup untuk kehidupan manusia, tapi bisa tidak cukup karena serakah manusia. Dan itu yang terjadi.
ya kan? Gak peduli dengan sesamanya seperti itu. Yang penting sama aku. Itulah muncul udah konsumeris, materialis, individualis. Kemudian yang keempat hedonisme, hawa nafsu yang luar biasa. Apa itu? Free sex. Ya. Pergaulan bebas gitu. Udah ada istrinya yang cantik masih kurang lagi. Kan gitu. Udah ada suaminya yang bagus masih kurang lagi. Ini bukan hanya perempuan, laki-laki, bukan. Semua sekarang udah bersaing nih. Nah, kan begitu, ya. Jadi bertobatlah, itulah mau saya bilang. Nah, iya. Saya kira yang sekolah Alkitab ini sudah bertobat lah, ya kan? Tapi kita mau lihat keadaan lingkungan di luar sana, Amanginang, itu yang saya maksud, ya kan? Memang kalau enggak kita kuat di dalam dasar pemilihan Allah itu terhadap diri kita, nah itu kita bisa goyang. Tapi kalau kita dasarnya kuat dalam pemilihan bahwa saya dipilih Allah, ya tentu kita harus jaga, ya, harus pelihara, harus kembangkan. Ya, harus kita bermisi, itu menjadi tadi duta, ya. Maksud Allah memilih kita orang percaya menjadi dutanya, begitu. Ya. Iya, walau kita Tuhan pakai, ya. Tuhan kan nggak memandang siapa kita, begitu ya. Kemudian dalam hal ini Allah mengikat perjanjian apa? Dua kesaksian utama, yakni dengan perjanjian dan sumpah. Mengikat suatu perjanjian Allah dengan mereka para leluhur ini. Janjinya tadi sudah kita baca bersama-sama, begitu. Kepada Ishak juga, bahwa dia akan diberikan keturunan. Kepada Yakub, dia menjadi bangsa pemenang. Ya. Begitu. Saya melompat saja. Allah memberikan janjinya. Ini konklusinya, saya kira, ya. Ini intinya. Berkat yang Allah berikan hendaklah memantul dari leluhur dan keturunannya kepada sekalian bangsa di dunia. Memang kalau bertitik tolak daripada pemanggilan pemilihan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, janji yang empat pokok ini, ya, di mana intinya Allah memberkati mereka dengan segala-galanya, begitu, baik itu keturunan, ya, baik itu nama, baik itu tanah, ya, kehidupanlah seperti itu, ya. Tetapi pesannya adalah bagaimana ini dilanjutkan seperti itu. Ya. Berkat Allah berikan hendaklah memantul dari leluhur dan keturunannya kepada sekalian bangsa di dunia. Kalau kita tarik dalam sejarah perjalanan bangsa Israel yang dipilih Allah, di mana selanjutnya adanya imam-imam, adanya para leluhur, imam-imam, raja-raja, nabi, dan seterusnya. Ini kita lihat benang merahnya ada di mana? Ada di janji Allah itu. Bahwa janji Allah itu tidak putus. Itu yang mau saya katakan. Tidak berhenti. Dia berkesinambungan dari zaman ke zaman sampai kedatangannya Maranatha itu. Ya. Kalaupun kita sebutlah bangsa Israel, Yahudi, ya, yang disebut sifat-sifatnya degil, ya, apa namanya, tegar tengkuk seperti itu, jugal hukum, jugal baut, ya, ya, bukan berarti janji Allah itu tidak lanjut seperti itu.
tetap Allah mengasihi umatnya. Itu nggak bisa kita bantahkan. Sehingga sampailah karena situasi keadaan yang Allah lihat, kejahatan manusia merajalela di dunia ini, makanya dia datang. Itu di Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang luar kepala? Karena Allah mengasihi dunia ini. Ya. Dunia ini sudah diciptakan begitu indah. Ya. Allah mau memulihkan lagi ini. Ya. Recovery. Ya. Atas inisiatif Allah, dia datang ke dunia ini. Begitu. Dan terus menerus seperti itu. Kita sudah percaya, dan keturunan kita percaya, keturunan Paparata dan ya. Semoga jangan ada yang menimbil, kan gitu. Karena itu akan juga menularkan kepada keturunan selanjutnya. Jadi jumlah bilangan orang Kristen semakin hari semakin bertambah. Ya. Ya populasi yang enggak salah saya tahu Kristen masih di atas ya. Number di dunia masih nomor 1. Ya. Dan apalagi dewasa ini makin bertambah-tambah. Bukan makin menurun, makin bertambah. Kalaupun ada satu-satunya itu berkurang dari kita, tapi tambah lagi dari mereka seperti itu ya. Nah, ya. Kenapa itu? Kenapa itu? Oh iya, itu satu-satu itu. Nah. Kedua, sementara para leluhur hidup sebagai orang asing di Kanaan, Allah menjanjikan keturunan yang tak terbilang banyaknya dan tanah seluruhnya. Yang ketiga, Allah sudah memberikan janji dan tanda kesetiaannya, tapi janji itu baru akan genapkan pada masa depan. Ya. Inilah teologi perjanjian lama tentang perjanjian. Bahwa janji Allah terus menerus sampai masa depan, ya. Yakni Maranatha. Dia akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Wahyu berapa itu? Ya, bagian C ya. Nah, dapatlah itu. Iya. Siapa yang baca bagian C? Hendaklah engkau. Iya. Iya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah ini mahkota kehidupan itu ya diberikan Tuhan kepada orang yang setia. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita ya, yang pertama adalah bahwa mengimani Allah yang memilih, Allah yang memanggil, Allah yang memilih, Allah yang memberikan janjinya, Allah yang memberkati, Allah yang menyatakan diri, Allah yang memperkenalkan dirinya untuk orang yang dikasihinya. Jadi semua adalah karya Allah yang bergerak, yang dinyatakan, yang disampaikan, yang ditunjukkan, yang diberikan kepada manusia itu. Jadi dari poin 1 ini yang kita dapat petik bahwa kita bersyukurlah kita telah dipilih Tuhan. Banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kan begitu. Di mana itu tertulis? Ayo kita cek.
sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dan semoga para bapak-bapak, ibu-ibu di sini ya, masuk di dalam yang terpilih. Begitu. Karena ima istilah nihalak Batak disege hita, disaring. Udah ngerti ya Mang Inang? Ya. Sekarang bisa kita setia pada Tuhan. Besok harus tetap kita pertahankan. Jangan sekarang ya puji Tuhan. Nah, besok ya hukum apa? Salibkan Yesus. Kan begitu. Itulah peristiwa penyalipan Yesus masuk besok minggu tuh mare-mare ya hosana. Pujilah Tuhan kan gitu. Orang yang bilang itu ya sien pamanganna, orang itu juga yang menyatakan salibkan. Itulah perubahan manusia terus diklik ya kan. Nah, ini yang mau saya ajak kita Bapak Ibu ya. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Amin. Iya. Kita bagaikan biji matanya. Ya. Kalau manusia tidak menghargai kita, no problem. Ya. Harus itu penghiburan kita. Saya itu sebagai pendeta. Ya. Jadi pendeta itu ada enaknya, banyak enaknya. Ya Bang ya, ketawa kawanku ini, seniorku. Ya. Iya. Tapi walaupun tidak enak bagi para pendeta itu enak obat. Kalau betul pendeta, semakin dia mengkoreksi diri. Ya, apalagi Amang Inang, ya kan, udah belajar loh ini. Saya senang sekali lah begitu. Terkadang terus terang aja Mang Inang, waktu saya sulit pendeta ini agak-agak sulit ini waktunya, gitu. Terus terang aja ya. Tapi saya memberanikan diri, mempersiapkan begini ini nggak mudah juga Mang. Gimana saya harus menyampaikan yang memang mengerti gitu ya, bahasa teologi yang sederhana begitu ya, istilah-istilah yang sederhana. Tapi ya karena memang saya sebagai backgroundnya pendidik begitu, saya suka sekali yang seperti ini. Ya hobi saya, bakat saya, talent saya memang mengajar. Itunya home base saya sebenarnya begitu. Ya. Tapi bukan berarti nggak bisa menjadi pendeta Rasul. Tapi ya begitulah banyaknya jemaat, banyaknya permintaan ya kan gitu, ya kan, ya kan. Padahal apakah semua bisa dipenuhi kan itu juga kan, begitu. Jadi itulah tantangan kita, ya. Jadi itu yang pertama. Bersyukurlah bahwa aku sudah terpanggil dan tetap menjadi orang yang terpilih, kan gitu, ya. Bukan hanya sampai di pemanggilan, tetapi terpilihlah aku sampai akhir hidup itu. Ya. Menjadi orang Kristen tidak sulit, tapi mempertahankan sangat sulit. Ya Mang Inang ya. Ya. Gak repot-repot jadi orang Kristen, ya. Tetapi mempertahankannya sulit, kan begitu. Banyak godaan, cobaan, gitu. Tapi itu semua ujian semuanya. Ya. Saya mau kasih tips sebenarnya di poin ini. Ada 4 kriteria manusia. 4 sifat, bukan kriteria. 4 sifat manusia. Kita bisa bercermin dari sini. Yang pertama, dia seperti bintang. Dia seperti bintang. Entah apapun profesi pekerjaannya. Tadi dia direktur, ya, jabatan apa Mang Inang ya. Ini saya hubungkan kepada kita, bukan kepada orang lain. Ya. Ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kasih sama kita, ya kan? Tapi semakin membentuk kita rendah hati, mau dengar-dengaran pada Tuhan. Ya. Mau melakukan apa yang Tuhan mau. Gitu. Jangan dari ekspektasi kita.
Ya. Kalau dari ekspektasi kita, kebanyakan ego yang muncul, kan gitu. Ya. Baik kita melayani di rumah tangga kita, ya sebagai bapak, ibu, imam, ya kan, ibu menopang begitu. Status apapun pekerjaan kita yang terhormat, yang luar biasa, tapi jangan itu menjadi kesombongan. Tapi semakin kita merendahkan diri bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Yang kedua adalah sifat manusia, dia sebenarnya punya kemampuan, tapi dia tidak mau melakukannya. Sebenarnya Amang Inang bisa jadi sintuang. Kok ketawa? Kan gitu. Ini ya maaf kalau kena ya. Tapi nggak mau, capek jadi sintuang. Nggak ngerti aku berkhotbah nanti, kan gitu. Padahal dia bisa. Gitu. Kan? Ngapain aku capek-capek jadi situ atau pelayan Tuhan atau seksi apa di sini? Aku lebih banyak mencari uang di sana. Di gereja nggak ada, aku dapat. Yang aku dapat apa? Banyak kerja, ya kan? Banyak tanggung jawab, ya. Bukannya tanggung jawab, keluar uangku, waktuku, capek aku, kan gitu. Tapi kalau kerjaku di sana, itu satu hari udah sekian. Kan gitu. Jadi berhitunglah manusia ini, kan? Ya kan begitu. Ya. Padahal dia bisa. Yang ketiga adalah dia tidak mampu, tapi dia mau. Kita ingat pemanggilan 12 murid Yesus. Ya, dari para nelayan itu. Ya, nggak ada kemampuan itu. Tapi Yesus panggil, ikutlah aku, tinggalkan ini, katakan gitu kan. Ya. Jadi itu bisa dilatih. Orang yang tidak mampu bisa dilatih. Yang keempat, sifat seperti kayu mati, si jonggal baut mau. Ya. Sifatnya adalah yang kayu mati ini bersungguh-sungguh terus kerjanya. Gak ada angin, gak ada hujan, marah-marah lah kerjanya ini terus. Kan gitu. Bikin pusing kepala kalau kita dengar, kan? Mengganggu pekerjaan pelayanan umpamanya. Saya dong di tongkat-tongkat. Gitu. Gak pernah puas dia. Gak pernah diam dia. Ngoceh terus, kan gitu. Ya. Kalau yang benar nggak apa-apa sekali-sekali, tapi kalau terus-terusan kan pusing juga kita ngadapinya, kan. Emangnya kau aja ini, kan yang hidup, kan gitu. Yang lain-lainnya numpang, kan kadang kita juga nggak sabar, kan gitu. Tukang kritik lah ini terus. Ya. Maaflah dulu ya kalau ada di sini tukang kritik, ya berubahlah, ya kan. Karena itu nggak nyaman orang dibuatnya, ya kan, mengganggu. Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Gitu. Kita diamkanlah, gimana ini? Ada yang usul? Siapa? Kita ingatkan. Gak mau dia, gak mau tetap. Ya, that's right. Berdoa. Berdoalah salah satu ampuh kita minta kekuatan dari Tuhan menghadapinya. Iya, karena kita nggak bisa rubah orang. Kita bisa merubah diri kita dengan kita berdoa. Tuhan, Pak, leo dia hagogoon menghadapi kan gitu. Dapat pasti itu. Dapat. Kita bisa rasakan itu. Kan kalau kita minta sama Tuhan betul-betul dia berikan itu. Amin. Anugerah itu sama kita. Mintalah kekuatan, dia berikan itu. Yang kedua adalah anggaplah itu sebagai sekolah kita. Berarti aku belum sabar menghadapi ini. Aku harus sabar. Itulah sekolah kita. Kan? Sekolahnya gratis sama. Ya, kalau di sini kan bayar, kan? Nah, kalau sekolah tentang kesabaran itu
gratis. Ya, tiap hari kita dicicerin kan gitu. Entah itu teman kita, ya, satu kantor umpamanya, ya kan, atau satu perkumpulan, atau guarne sarikat, dulu persau tahun, ya kan, ada aja itu, ya kan, komunitas kita, ya. Karena ada begini, sebaik-baiknya orang ada yang tidak suka, tapi sejuka-juka dijual mah ada yang suka, ya enggak? Ya itu relatif, ya kan? Ya, begitu. Ya. Gimana kita bisa menghadapi itu, kan gitu? Nah, harus sabar gitu. Ya. Dengan kesabaran kita kuat menghadapi, udah kuat, sabar. Yang ketiga adalah empati, memahami. Dengan kita mampu memahaminya, wah, dapat ceritalah bahwa rupanya kawan itu begitu kelakuannya karena memang masa lalunya pahit. Ya, nggak ada yang peduli dengan dia. Ya, bisa cari perhatian. Ya, mungkin orang tuanya tidak berlaku adil terhadap dia. Pulang dari sekolah harus urus pindahan di hutan, kan gitu, di kampungnya. Ya, mangobak, kan begitu. Kan? Habis itu masak, mangalok padi jabu, kan gitu. Bayasus jabu, kan gitu. Jadi dia stres, ya kan? Gak ada yang perlu dengan dia, semua beban berat sama dia, kan gitu. Atau cerita yang lain, orang tuanya broken home, broken, kan? Gitu. Jadi dia kehilangan figur orang tua, kan begitu. Ya. Sehingga dia marah, kan gitu. Ya marahnya ya nggak ada angin, nggak ada hujan, marah dia, kan gitu. Nah, gimana kita melihat kita kalau udah tahu orang seperti itu, oh pantas lah dia kayak gini, mengertilah kita. Biasanya konselor ya bisa tolong. Iya, begitu. Ya itu juga. Iya memang gereja lah, ya kan, atau gereja buka konselingnya, dan itu pun kadang orang-orang seperti ini merasa dia sehat gitu kan, merasa nggak ada masalah, kan gitu. Kalau orang sakit pergi ke dokter, jelas itu, kan? Tapi orang seperti ini sakit mental, maaf dulu menginang ya, sakit mental. Kalau disuruh ke psikiater itu marah itu. Tersinggung, apa emangnya aku sakit jiwa Pak? Ya siapa yang mau dibilang sakit jiwa? Nggak ada yang mau. Tapi kalau sakit misalnya sakit kanker, sakit apa, orang langsung cepat-cepat ke dokter, ya kan? Tapi kalau sakit mental nggak ada. Ya, jadi itulah kita mengenali lingkungan kita itu, ya. Kita bersyukur, kita belajar. Terus yang kedua adalah perbuatan-perbuatan terhadap para bapak leluhur itu, ya, menjadikan pokok pujian, pokok kepercayaan. Jadi perbuatan-perbuatan Allah melalui para leluhur ini, ya, menggambarkan satu pujian kepada Allah, dan menjadi pokok kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Dengan tadi Allah memilih, Allah memberkati, Allah menyertai, Allah menyatakan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya. Ya. Itu kan perbuatan Allah. Ya. Selama perjalanan Bapak leluhur itu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dengan perbuatan Allah dalam hidup kita, kita memuji Dia, bukan malah membencinya, bukan menyalibkannya, tapi teruslah memuji Dia, dan teruslah kita beriman kepadanya sampai akhir kehidupan kita. Yang ketiga adalah bahwa
Janji Tuhan tidak pernah ingkar. Penyertaan Tuhan kepada umatnya sepanjang zaman. Janji Tuhan inilah menjadi landasan iman kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Itu Inang, Amang yang bisa saya sampaikan.